mewujudkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari bersama seluruh mahasiswa yang sedang menonton live ini, kita akan mulai kuliah ini dan kita buka di dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Kembali kami boleh berjumpa lewat live streaming Tuhan, siaran langsung, untuk kami boleh belajar bersama mata kuliah Oikumene. Biar Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan mengajar akan materi ini. Kau memberkati semua mahasiswa STT Spirit yang mengikuti Tuhan siaran langsung ini Tuhan. Biar mereka boleh memiliki wawasan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui materi Oikumene ini Tuhan. Mereka Tuhan berikan hikmat bagi mereka semua, kecerdasan, kepintaran, pewahyuan daripada Tuhan turun atas semua mahasiswa yang ada. Kami boleh Tuhan belajar bersama saat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan akan perkuliahan ini Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memulai kuliah live siaran langsung pada saat ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama mata kuliah Oikumene. Ini materi sangat penting di dalam setiap sekolah tinggi teologi. Ini adalah materi yang harus diketahui oleh seluruh mahasiswa, karena ini materi, salah satu materi inti yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa. Kata Oikumene asal kata dari ekumene. Jadi ekumene yang berarti gerakan yang bertujuan menyatukan gereja-gereja sedunia atau menghimpun segenap umat Kristen. Jadi tidak ada melihat dari latar belakang organisasi, tidak melihat dari latar belakang golongan apapun. Oikumene ini adalah suatu penyatuan, gerakan penyatuan gereja-gereja atau siapa saja yang ada di dalam dunia ini untuk menghimpun segenap umat Kristen yang mau bersama-sama dalam persekutuan tubuh Kristus. Dalam pengertian teologis, Oikumene adalah gerakan jemaat rumah seperti yang ada dalam Perjanjian Baru, yaitu jemaat mula-mula. Jadi, saudara-saudara, bahwa Oikumene ini sudah dilakukan sejak gereja mula-mula pada waktu zaman rasul-rasul, mengajar mereka melayani dan berkhotbah, beribadah di rumah-rumah. Jadi itulah jemaat mula-mula. Mereka para rasul pada waktu itu melakukan sistem pelayanan seperti pemuritan. Jadi ada sistem mereka, dalam Alkitab dikatakan memecah-mecahkan roti. Jadi kata memecah-mecahkan roti ini memecah-mecahkan firman atau membagi firman, atau sering pada umumnya kita katakan sharing firman. Jadi pada waktu itu para rasul mengajar kepada jemaat mula-mula tentang isi Alkitab yang mereka pelajari pada waktu Yesus mengajar kepada ke-12 murid. Oikumene secara teologis memiliki pengertian persekutuan jemaat rumah. Jadi suatu persekutuan jemaat yang biasanya dibentuk berawal dari rumah, itu yang disebut Oikumene. Dalam versi secara teologis atau versi secara alkitabiah. Jadi baik secara teologi maupun dilihat dari secara alkitabiah,
oikumene itu adalah suatu persekutuan yang dilakukan di dalam jemaat rumah. Oikumene dalam versi umum ada berapa bagian di sini. Pertama, pada umumnya orang mengenal kata oikumene adalah istilah persekutuan orang percaya dari berbagai denominasi gereja. Itu yang pertama dari versi umum. Kemudian yang kedua, oikumene didefinisikan sebagai kerjasama antar umat beragama. Jadi ada hubungan kerjasama antar umat beragama seperti yang dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, pernah membentuk suatu badan BKSAUA. Jadi semua agama ada dalam satu persekutuan. Jadi bukan hanya orang Kristen saja, tetapi bersatu dengan seluruh golongan organisasi agama, termasuk 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Oikumene dalam pengertian jemaat rumah versi Alkitabiah itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Itu tentang jemaat mula-mula. Pertama, perkumpulan orang percaya pada perkataan firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Jadi oikumene dalam pengertian jemaat rumah versi Alkitabiah itu yang pertama, perkumpulan orang percaya taat oikumene, yang intinya mereka taat pada perkataan firman Tuhan dan mereka taat melakukan. Mereka percaya pada perkataan firman Tuhan dan mereka taat melakukan. Jadi bukan hanya mendengar, tetapi mereka melakukan. Itu jemaat versi gereja mula-mula, versi Alkitabiah. Yang kedua, perkumpulan orang percaya yang mau dimuridkan tekun menerima pengajaran rasul-rasul. Jadi istilah oikumene ini adalah orang-orang, perkumpulan orang percaya yang mau dimuridkan. Mereka tekun menerima pengajaran rasul-rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 bagian A. Jadi mereka, selain mereka percaya pada firman Tuhan, mereka tak melakukan, dan mereka siap untuk dibimbing menjadi murid. Siap untuk dimuridkan, untuk mendapatkan pendalaman Alkitab, pendalaman firman Tuhan. Jadi mereka tekun mengikuti akan pengajaran para rasul pada waktu itu. Ketiga, perkumpulan orang percaya yang saling memperlengkapi dan berdoa. Kisah Para Rasul 2 ayat 42b. Jadi mereka berkumpul dan saling memperlengkapi dan berdoa. Jadi sudah saling memperlengkapi dalam kebenaran firman Tuhan, dan mereka ada dalam satu persekutuan doa ketika mereka belajar bersama, kemudian mereka berdoa. Jadi itu perkumpulan oikumene. Ada banyak, bukan hanya monoton, ada banyak cara-cara mereka melakukan dengan berbagai versi di dalam mereka berkumpul. Ada yang seperti ibadah biasa, ada seperti sharing, ada juga hanya dalam bentuk doa, tetapi ada pengajaran sebelum mereka berdoa. Keempat, perkumpulan orang percaya yang siap masuk dalam pelayanan apostolik. Jadi pada intinya orang yang beroikumene, mereka akan diperlengkapi, kemudian mereka akan masuk dalam satu pelayanan yang disebut pelayanan kerasulan, apostolik. Karena yang mengajar gereja mula-mula pada waktu itu para rasul. Sehingga pada intinya rasul-rasul ini akan menduplikasikan apa yang ada pada mereka, yang mereka terima dari Yesus, kemudian turun kepada para rasul. Kemudian para rasul juga akan membentuk para rasul, para tim apostolik. Itu sebabnya mereka harus belajar, mereka harus dimuridkan, disertai mujizat dan tanda heran. Jadi pelayanan oikumene itu akan semakin naik level ketika dari tahap gereja rumah mereka semua diperlengkapi, kemudian tahap-tahap di mana mereka harus menjadi gereja yang dewasa, murid-murid yang dewasa, dan mereka bisa melakukan sesuatu mujizat yang
seperti ada di dalam Alkitab, seperti yang terjadi dalam pelayanan Yesus, yang terjadi dalam pelayanan para rasul. Jadi terjadi duplikasi. Jadi itulah pelayanan oikumene. Dia akan terjadi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, sampai pada tingkat mereka boleh memiliki karunia-karunia atau mujizat-mujizat yang serta tanda-tanda heran di dalam pelayanan mereka. Kemudian kelima, perkumpulan orang percaya yang hidup dalam kebersamaan yang rukun dan saling membantu. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Jadi gereja mula-mula pada waktu itu ketika mereka diperlengkapi, maka mereka memiliki satu kebersamaan yang rukun. Dan bahkan kalau ada yang punya harta kekayaan yang berlebihan, mereka akan membagikan kepada yang berkekurangan. Sehingga tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang kekurangan. Mereka akhirnya menjadi memiliki sesuatu berkat-berkat yang adil. Jadi itu kebersamaan pada waktu gereja mula-mula. Kebersamaan mereka itu rukun sekali, kemudian mereka saling membantu. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Ini juga ada di materi yang sudah dibagikan kepada seluruh mahasiswa STT Spirit. Kemudian jemaat rumah dan kegerakan praktis dalam penginjilan. Jadi ini bagian kedua dari materi ini, jemaat rumah dan kegerakan praktis dalam penginjilan. Jadi ketika kita beroikumene, kita memiliki sifat oikumene, maka ada kegerakan praktis dalam penginjilan. Jadi pada intinya orang yang memiliki pemahaman tentang oikumene, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang suka memberitakan Injil kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Jadi seperti seorang yang mau melakukan suatu pelayanan tidak melihat siapa yang harus kita layani, dari organisasi mana yang harus kita layani. Karena Yesus juga pernah berkata, dalam Alkitab bahwa ada lagi domba-domba lain yang datang kepadaku, mereka juga harus kulayani. Artinya bukan dari satu perkumpulan murid yang mengikuti Yesus. Ada juga mungkin dari domba-domba lain yang mungkin dari orang-orang yang tadinya hanya sekedar mendengar Yesus dan kemudian mereka mau datang kepada Yesus. Yang tadinya mereka hanya dengar-dengar dari orang lain, tapi mereka pada akhirnya mereka ingin berjumpa dengan Yesus dan mereka mau mengikuti Yesus. Dan Yesus berkata bahwa mereka juga harus kulayani. Jadi sebagaimana Yesus memiliki jiwa oikumene, kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan juga untuk melayani pekerjaan-pekerjaan yang seperti Yesus lakukan. Jadi harus kita memiliki jiwa oikumene, melayani kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Itulah tugas penginjilan. Kita mungkin kalau melayani penginjilan di rumah sakit, maka kita sebagai orang-orang yang diperlengkapi menjadi tim apostolik, kita harus menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Karena melalui pengajaran-pengajaran yang diberikan, kita akan semakin diperlengkapi dengan karunia. Karunia mujizat, karunia iman, karunia kesembuhan. Nah itu harus kita lakukan dan kita kerjakan dengan cuma-cuma, karena Tuhan memberikan itu semua dengan cuma-cuma. Itu tugas penginjilan. Kemudian jemaat rumah adalah perkumpulan orang percaya dari berbagai denominasi gereja yang dikenal sebagai persekutuan oikumene. Jadi persekutuan oikumene itu dari berbagai denominasi gereja yang berkumpul dalam satu persekutuan. Dan kalau saudara-saudara, para mahasiswa yang mungkin belum memiliki satu komunitas, mungkin ada yang sudah gembala, kemudian alangkah baiknya ada suatu komunitas yang dibentuk yang disebut komunitas oikumene, supaya dengan orang-orang lain boleh bertumbuh dalam satu komunitas itu, yang bukan mengatasnamakan gereja tetapi membuat satu ministry. Jadi suatu ministry itu sehingga orang-orang yang dari berbagai denominasi gereja boleh berkumpul bersama-sama dan kemudian boleh bertumbuh bersama.
Jemaat rumah adalah inti dari amanat agung Tuhan Yesus dalam melaksanakan misi penginjilan. Dalam menjalankan misi tersebut, para rasul membuat jemaat rumah sebagai kegerakan jemaat mula-mula. Jadi pada kegerakan jemaat mula-mula, para rasul pada waktu itu melakukan misi penginjilan melalui pelayanan ibadah di rumah-rumah. Pada akhirnya juga Rasul Paulus juga sebagai seorang rasul yang diangkat Tuhan, dia juga melakukan banyak pelayanan ibadah di rumah-rumah. Jadi ibadah di rumah-rumah itu adalah kegerakan gereja mula-mula yang kegerakan gereja mula-mula ini pada akhir zaman ini pada akhirnya juga akan berjalan. Apalagi di masa pandemi ini, pengalaman dari sejak bulan Februari, sejak bulan Maret, April, Mei, sekarang sampai sebulan Oktober. Nah, itu banyak yang beribadah di rumah-rumah. Nah, ini kelihatan sekali bahwa pemulihan kegerakan gereja mula-mula akan dipulihkan di akhir zaman ini, di mana pada akhirnya orang-orang banyak akan memanfaatkan rumah-rumah untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Haleluya. Jadi ini adalah tanda-tanda di masa pandemi ini, orang-orang pada akhirnya ibadah di rumah masing-masing. Nah, itu kegerakan gereja mula-mula yang pada akhirnya terjadi pemulihan di akhir zaman. Kemudian kegerakan jemaat rumah mula-mula ini sangat disukai semua orang, dan Tuhan menambah jumlah jemaat mula-mula dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi perhatikan kata-kata dengan orang-orang yang diselamatkan dalam Kisah Para Rasul 2:47. Artinya pada intinya kalau kita melakukan pelayanan di rumah-rumah, intinya kita mau supaya orang-orang diselamatkan. Terkadang kalau di dalam satu perkumpulan besar, untung-untungan kalau di dalam satu perkumpulan besar itu betul-betul ada jaminan orang yang terselamatkan di situ mungkin 10 atau 20 orang. Tetapi kalau di jemaat rumah itu sangat terpantau, bisa saja yang terkumpul 10 orang, tetapi 10 orang itu neto, semua pasti selamat. Karena mendapatkan pengajaran yang benar, mendapatkan pengajaran yang detail, mendapatkan pengajaran yang semakin mendalam. Apalagi pembinanya memang betul-betul hidup dalam kebenaran. Maka orang-orang yang terkumpul dalam jemaat rumah itu dipastikan mereka semua bisa mendapatkan jaminan keselamatan. Jadi berbeda dengan suatu perkumpulan besar, kita layani untung-untungan dari ribuan orang kok ada dapat 10 sampai 20 orang yang betul-betul diselamatkan. Nah, ini harus kita ketahui. Apa yang terjadi di abad 21 ini? Ini di akhir zaman ini, apa yang terjadi di jemaat rumah masa kini? Makanya terkadang kalau ada orang yang merintis ibadah, kemudian saya arahkan supaya memulai dari ibadah rumah. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan beri satu tanah yang besar. Kemudian kalau Tuhan suka kasih tanah, berarti Tuhan memberikan kesempatan untuk membangun satu gedung yang lebih besar. Tetapi kalau selama kita beribadah di rumah namun belum ada tanda-tanda mendapatkan tanah yang Tuhan izinkan boleh dimiliki, itu berarti Tuhan mau kita bisa bertumbuh melayani di rumah-rumah. Itu yang terjadi di dalam pelayanan saya. Saya kebanyakan melayani, bahkan pusat pelayanan juga masih di rumah. Karena selama ini bergumul untuk mendapatkan sebidang tanah untuk pembangunan gereja masih belum. Jadi sehingga pusat pelayanan tetap di rumah. Kemudian di rumah-rumah lain kita jadikan juga tempat ibadah. Karena ini rupanya akan terjadi seperti gereja mula-mula di akhir zaman, seperti itu akan terjadi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di masa pandemi kan pada akhirnya orang beribadah di rumah-rumah. Kemudian jemaat rumah dan kegiatannya. Nah, kita lihat bagaimana kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam jemaat rumah. Ini memang berbeda dengan jemaat yang pada konteks pelayanan itu dalam satu gedung gereja. Jemaat rumah adalah jemaat mandiri yang bertemu di rumah pribadi atau bangunan lain yang bukan gedung resmi gereja.
Jadi istilah gereja rumah bisa saja pelayanan di rumah pribadi, apakah dalam rumah pribadi persekutuan ataupun di dalam suatu gedung yang bukan gedung gereja. Jemaat rumah tidak ada hubungan pertanggungjawaban dengan gereja. Jadi tidak ada, banyak kan sekarang bikin persekutuan tetapi dinaungi oleh satu badan gereja, atau satu organisasi gereja menaungi satu persekutuan. Sebenarnya itu tidak bisa, karena yang disebut ekumene adalah jemaat rumah yang tidak ada hubungan pertanggungjawaban dengan gereja. Dia terpisah sama sekali dengan gereja secara organisasi maksudnya. Jemaat rumah adalah induk atau cabang yang dibuka oleh jemaat rumah induk. Jadi seperti di tempat ini, di ruangan ini adalah induk dari gereja rumah. Kemudian kita juga di luar seringkali membuat ibadah-ibadah rumah, atau kita melayani buat satu ibadah di panti asuhan. Itu juga bagian dari pelayanan jemaat rumah. Panti asuhan itu bukan gedung gereja. Ini ada berapa tim ini baru-baru mereka merencanakan membuat satu pelayanan juga di panti orang-orang tua jompo. Jadi itu bagian dari penginjilan ibadah rumah. Kita bisa lihat dibandingkan dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Di dalam materi saudara bisa baca, dan kemudian ayat-ayat yang ditulis itu saudara bisa baca. Tuhan sendiri sedang mengadakan kegerakan jemaat rumah yang berskala dunia di abad 21 ini. Jadi perhatikan, di abad 21 ini atau di akhir zaman ini, Tuhan sendiri sedang mengadakan kegerakan jemaat rumah yang berskala dunia. Dan memang sudah mulai terjadi ini ketika masa pandemi ini. Ke seluruh dunia, gereja disuruh tidak bisa beribadah karena tidak bisa berkumpul, harus jaga jarak, sehingga orang harus beribadah di rumah. Seluruh dunia melakukan itu. Jadi jemaat rumah yang berskala dunia. Definisi jemaat rumah versi Alkitabiah. Saudara perhatikan definisi jemaat rumah versi Alkitabiah. Pertama, jemaat rumah sebagai gereja hidup. Dalam arti orang percaya adalah bait Allah sesungguhnya, di mana roh Allah tinggal di dalamnya. Jadi pada intinya, orang-orang yang memiliki sifat oikumene, dia melakukan pekerjaan ibadah di rumah, mereka punya satu sistem penyampaian tentang gereja, bahwa gereja yang sesungguhnya itu adalah kehidupan kita yang sebagai gereja hidup, dan kita sebagai bait Allah yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, jemaat rumah adalah bait Roh Kudus. Dalam arti jemaat rumah adalah tubuh Kristus. Jadi orang ini adalah tubuh Kristus, di mana Kristus yang adalah kepala, yang memimpin kita, menuntun kita, yang menolong kita, menjaga, menyertai kita. Dia adalah gembala yang baik. Ketiga, jemaat rumah adalah anggota tubuh Kristus. Itu ada di dalam 1 Korintus 6 ayat 15. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 17, 1 Korintus 12 ayat 27, Efesus 1 ayat 23. Nanti saudara baca materinya. Kemudian ayat-ayat yang tertulis saudara baca di dalam Alkitab. Keuntungan praktis dan teologis jemaat rumah. Jadi di dalam melakukan tugas pelayanan penginjilan dalam versi jemaat rumah, ada keuntungan di sini, ada keuntungan praktis secara teologis. Yaitu bagian A, keuntungan praktis. Pertama, pemilihan tempat ibadah dipilih berdasarkan alasan praktis, baik di rumah pribadi maupun gedung. Jadi sangat praktis, tinggal mau bikin di mana, dibuat di mana ini ibadah. Jadi sangat praktis. Ada yang bilang, Pak, kita per rumah tuh, di saya punya rumah, disapu rumah saja. Itu orang Papua bilang, disapu rumah saja. Jadi seperti itu, praktis sekali. Nah biasanya kalau ada mengaku disapu rumah saja, maka pasti dia juga mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh tim yang akan datang. Haleluya. Kedua, dalam kelompok kecil jemaat rumah lebih efektif dalam melibatkan semua anggota.
Jadi kalau dalam satu persekutuan, biasanya seringkali ada gereja-gereja yang buat program komsel, komunitas sel. Biasanya ditentukan 10 orang. Kalau sudah lebih harus dipecah 2. Artinya supaya kelompok kecil jemaat rumah ini lebih efektif dalam melibatkan semua anggota. Mereka bisa diajar untuk mereka boleh juga ambil bagian dalam pelayanan. Seperti berdoa, sharing firman, bahkan sampai mereka bisa menyampaikan firman Tuhan. Ketiga, ibadah terasa lebih sejati karena anggota datang sebagaimana adanya. Jadi kalau di dalam istilah jemaat rumah, dalam satu persekutuan jemaat rumah, ibadah itu terasa lebih sejati karena anggota datang sebagaimana adanya. Artinya dia mungkin datang dengan hanya pakai sendal, tapi yang penting dia punya baju rapi kan, dia bisa ikut. Atau dia hanya pakai kaos. Jadi itu praktis sekali, dia bisa ikut. Nah, harus rapi. Yang penting dia persiapkan hatinya. Karena Tuhan tidak melihat keadaan kita, pakaian kita, tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Jadi itu seperti ibadah seperti lebih sejati karena tidak tetapi yang kita siapkan hati kita, tidak mempersiapkan sesuatu yang lain. Bagian B, keuntungan secara teologis. Pertama, tempat ibadah jemaat perjanjian baru adalah rumah pribadi atau tempat umum lainnya, maka disebut jemaat rumah. Jadi ada istilah tempat umum lainnya, ada juga bahkan melakukan di luar rumah. Ini ada beberapa teman-teman saya di Sulawesi Utara, mereka melayani di pasar-pasar. Malah di masa pandemi ini mereka melakukan hal itu. Nah, ini bagian sebenarnya dari suatu pelayanan rumah yang dibuat di tempat-tempat umum seperti pasar. Nah, mereka melakukan itu. Jadi sudah mulai kelihatan bahwa pelayanan para rasul gereja mula-mula itu sudah semakin dipulihkan. Itu dalam Roma 16 ayat 3 sampai 5, Kolose 4 ayat 15 sampai 16 dan Filemon pasal 1 sampai 3. Kedua, jemaat rumah adalah jemaat yang alkitabiah. Jadi jemaat rumah itu jemaat yang alkitabiah, sesuai dengan standar Alkitab. Sebab jemaat bukan gedung, melainkan orang-orang percaya yang berkomitmen bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Di dalam satu persekutuan oikumene, kita beribadah dalam satu rumah, dari rumah tim yang ada, rumah pribadi, kita menjadi satu keluarga di dalam Kristus, satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Jadi itu sangat terasa sekali kalau di dalam pelayanan ibadah rumah. Ketiga, jemaat rumah lebih nampak dalam menggunakan karunia roh masing-masing. Saya punya banyak pengalaman di mana ada orang-orang yang bahkan dia belum melakukan secara full gospel apa yang diperintahkan Alkitab, seperti misalnya dia berkarunia. Padahal kalau dia memiliki karunia-karunia, ada tahapan di mana dia harus menjadi seorang petobat, yang tanda pertobatan itu ada baptisan. Baptisan yang sesuai ajaran Alkitab yang harus diikuti. Namun ada orang yang tidak melalui standar pelayanan Alkitab, artinya dia belum melalui pertobatan yang sungguh sebenarnya karena dia belum melakukan baptisan yang sesuai standar Alkitab. Tetapi pada waktu dalam persekutuan malah mereka memiliki karunia itu. Mereka bahkan mulai dari berbahasa roh, mendapatkan penglihatan. Nah, ini ada seringkali terjadi di dalam ibadah rumah, di pelayanan oikumene. Nah, tetapi kami sebagai penuntun di dalam hal ini, maka kami harus ajarkan mereka yang belum melakukan apa yang menjadi standar Alkitab, mereka harus melakukan itu. Seperti pada waktu Petrus, Rasul Petrus, dia ketika dia berkhotbah, kemudian di dalam Alkitab menuliskan bahwa ada 3.000 orang bertobat. Dan bukan bertobat, mereka mengalami karunia roh, mereka berbahasa lidah pada waktu mendengarkan khotbah dari Petrus. Nah, pada waktu itu Petrus sempat berkata kepada
semua orang bahwa siapa lagi yang akan melarang mereka untuk mereka memberi diri mereka dibaptis. Jadi pada intinya harus melakukan tahapan itu. Pada waktu sudah punya karunia, justru tahapan itu harus tetap dilakukan. Jadi dalam jemaat rumah lebih nampak dalam menggunakan karunia roh masing-masing. Jadi lebih bebas. Ada yang punya karunia penglihatan, mereka bisa menyampaikan apa yang mereka lihat. Dan biasanya kalau memang itu dari Roh Kudus, pasti sesuatu yang baik, sesuatu yang sopan. Kecuali memang ada orang yang berkarunia, kemudian ada sesuatu yang dia mau sampaikan kepada seseorang karena mungkin menyangkut pelanggaran atau dosa, maka dia harus menyampaikan secara empat mata. Tapi kalau secara umum dia harus sampaikan, karena itu ketika Roh Kudus menyampaikan suatu pesan untuk umum, maka dia bisa sampaikan langsung apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Itu yang terjadi di dalam pelayanan gereja rumah. Fungsi oikumene dalam jemaat Alkitabiah. Pendeta Rick Warren, seorang gembala sidang di Saddleback Community Church, California, mengisolasikan 5 fungsi jemaat Alkitabiah sebagai berikut. Pertama, mendidik. Kedua, mendorong. Ketiga, memuliakan. Keempat, memperlengkapi. Kelima, menginjil. Jadi ada 5 tahap di dalam suatu pelayanan jemaat rumah versi Alkitabiah. Menurut Pendeta Rick Warren, dia melakukan pendidikan atau pemuritan. Kemudian dia mendorong. Dia mendorong supaya para murid bisa menjadi mereka boleh bertumbuh dan mereka bisa menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Kemudian pada tingkat setelah mereka mampu ketika mereka memuliakan nama Tuhan, itu berarti ada hubungan yang mulai akrab dengan Tuhan, sehingga mereka memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Keempat, mereka harus diperlengkapi terus. Mereka diperlengkapi, kemudian ketika diperlengkapi maka mereka harus kelima memberitakan Injil. Jadi ini juga tahapan yang sangat bagus menurut Pendeta Rick Warren. Kemudian dan jemaat rumah memenuhi kelima fungsi tersebut, ditambah fungsi keenam, yaitu jemaat rumah lebih terbuka dalam melayani dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi jemaat rumah itu, dan makanya oikumene harus betul-betul dibentuk oleh setiap hamba Tuhan yang memiliki jiwa kepemimpinan. Sebagai gembala harus buat suatu komunitas oikumene yang terpisah dengan gereja untuk membentuk orang-orang yang, untuk menjangkau orang-orang yang bukan domba-domba lain. Jangan takut nanti ada yang tuduh gembala curi domba orang lain. Kita akan memberikan makan mereka rohani pada domba-domba lain, bukan karena kita mencuri mereka. Mereka pada akhirnya juga akan kembali pada gereja mereka masing-masing. Kemudian jemaat rumah bukanlah sekedar kegiatan oikumene, melainkan pertemuan tubuh Kristus di sebuah rumah dan berfungsi sebagai jemaat Alkitabiah yang beribadah secara terus-menerus dan bukan kegiatan temporer. Jadi ada orang yang hanya sekedar buat satu persekutuan dan kemudian pada akhirnya dia berpikir dia tidak punya visi misi ke depan. Jadi dia pada akhirnya pelayanan itu hanya bersifat sementara, hanya temporer. Padahal untuk melakukan suatu sistem pelayanan oikumene versi jemaat rumah itu harus punya visi misi, sehingga dia bukan sekedar temporer saja atau hanya sementara, tetapi terus-menerus harus dilakukan sampai Tuhan datang kedua kali. Pola gerakan perintisan jemaat rumah adalah cara yang tepat untuk meresponi amanat agung secara menyeluruh. Jadi perhatikan, pola gerakan perintisan jemaat rumah adalah cara yang tepat untuk meresponi amanat agung secara menyeluruh. Saya merasa pelayanan yang saya buka mulai dari induk pelayanan di tempat ini, kemudian ada begitu banyak rumah-rumah yang kita layani.
Saya merasa bahwa itu suatu pelayanan yang luar biasa, suatu pelayanan yang besar, karena ada begitu banyak kelompok pelayanan yang kita layani, yang kita bentuk, kemudian yang kita programkan, apakah di panti asuhan atau di gedung-gedung lain di mana ada orang-orang yang harus kita layani. Itu sebabnya saya merasa bahwa pelayanan kita luar biasa yang Tuhan tambah-tambahkan, maka itu pelayanan besar. Meskipun dalam induk sebenarnya pelayanan itu kecil. Sama seperti Yesus. Yesus memanggil 12 murid. Itu adalah suatu pelayanan kecil yang dia perlengkapi 12 murid ini, sehingga 12 murid ini betul-betul menjadi siap menjadi pemberita-pemberita Injil. Dan pada akhirnya kan melalui kelompok kecil ini maka ada dampak yang terjadi. Sehingga dikatakan dalam Alkitab ada 4.000 yang mengikut Yesus, ada 5.000 yang mengikut Yesus. Sebab ada juga 70 murid yang lain selain dari 12 murid. Terjadi suatu duplikasi pengembangan. Tapi tetap toh yang Yesus layani itu hanya 12. Jadi 12 ini pada akhirnya mereka menyebar melayani, kemudian mereka juga menduplikasikan yang lain, memuridkan yang lain, sehingga terjadi pelayanan yang luar biasa besar sampai sekarang ini. Jadi itu yang harus dilakukan juga sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita harus memiliki jiwa ekumene, yang mana kita tidak harus melihat siapa yang kita layani, dari golongan mana, dari gereja mana. Kita layani semuanya tanpa pandang bulu. Itulah ekumene. Jemaat rumah dan pertumbuhan gereja. Jadi ketika kita melakukan suatu tugas pelayanan ekumene versi jemaat rumah, maka itu adalah suatu pelayanan pertumbuhan gereja. Jemaat rumah adalah pola pelayanan para rasul dalam gerakan jemaat mula-mula. Fokus para rasul mengajar kepada jemaat pertama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47, yaitu pertama, pengajaran tentang berita pertobatan dan pembaptisan. Itu 41 ayat 41. Kedua, jemaat diperlengkapi atau dimuridkan, ayat 42a. Terjadi setelah pertobatan, pembaptisan, kemudian mereka dimuridkan. Ketiga, jemaat diduplikasi untuk menjadi berkat atau menyampaikan firman Tuhan dan bersaksi. Jadi setelah mereka dimuridkan, jemaat diduplikasikan untuk menjadi berkat, menjadi dampak kepada banyak orang. Mereka bisa menyampaikan firman Tuhan atau kesaksian. Keempat, jemaat diperlengkapi dengan pengajaran kuasa. Jadi pada intinya juga dalam pelayanan versi gereja gereja rumah saudara, itu membuat para pelayan Tuhan yang ada itu memiliki kuasa Tuhan. Mereka melayani dengan kuasa, bukan hanya biasa-biasa. Karena pada intinya pelayanan rumah seperti itu. Karena setelah ada karunia, maka mereka memiliki kuasa untuk melakukan berbagai mujizat-mujizat yang Tuhan percayakan bagi mereka untuk mereka lakukan. Karena itu karunia daripada Tuhan. Kemudian kelima, jemaat diajarkan untuk bersatu, jadi tidak tercerai-berai. Keenam, jemaat diajarkan untuk memberi. Itu ayat 45. Kemudian jemaat diajarkan untuk bertekun dalam beribadah dengan tulus hati. Jemaat diajarkan untuk bertumbuh, berdampak bagi banyak orang. 47. Haleluya. Sekarang kita lihat pertumbuhan dan pemulihan gereja mula-mula sebagai pelayanan apostolik. Pertumbuhan dan pemulihan gereja mula-mula sebagai pelayanan apostolik. Target pemulihan gereja ini dijelaskan Paulus dalam kitab Efesus 4 ayat 1-6, yaitu pertama, kesatuan roh. Jadi di dalam pelayanan pemulihan gereja mula-mula itu mereka dipersatukan dalam kesatuan roh. Kedua, mereka menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Keempat, satu Tuhan, satu Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara sudah mengikuti materi-materi kristologi atau eksposisi kristologi bahwa
baik Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu ada di dalam satu wujud Kristus yang adalah Allah pencipta itu. Kemudian yang kelima, satu iman di dalam darah dan nama Tuhan Yesus Kristus. Keenam, satu baptisan yang diteladankan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Jadi itu yang yang dilakukan oleh gereja mula-mula, suatu pemulihan. Rasul Paulus menjelaskan hal itu yang terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula. Dan di akhir zaman ini, hal ini harus terjadi. Hal ini juga harus kita terapkan. Jadi menjadi satu kesatuan roh, satu tubuh, satu pengharapan, yaitu pengharapan keselamatan oleh iman, satu Tuhan atau Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain selain Yesus Kristus. Kemudian satu iman di dalam darah dan nama Tuhan Yesus Kristus. Itu bicara iman, ada hubungan dengan kita percayakan karya salib dan kita percayakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian keenam, satu baptisan yang sesuai dengan baptisan yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Itu yang harus dilakukan. Kita lihat sekarang bagian A, pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja dalam kepenuhan Kristus. Melihat peta gereja sekarang yang begitu banyak denominasi, pengajaran yang berbeda-beda, doktrin yang berbeda, dan sudah berakar dan berlawanan, apakah masih ada harapan untuk sebuah rekonsiliasi gereja-gereja? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika rohnya melawat umatnya, maka sedikitnya akan ada persekutuan di antara 5 gadis bijaksana. Karena di dalam Alkitab itu ada gereja Tuhan ibarat 10 gadis, yaitu 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Jadi seolah-olah yang akan mengalami atau lolos di masa ujian di akhir zaman ini ada setengah dari orang-orang percaya. Kemudian yang tidak lolos juga setengah, 50-50. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi pelayanan oikumene atau versi gereja rumah itu sebenarnya pelayanan memperlengkapi semua orang. Dikatakan orang-orang kudus ini orang-orang yang mungkin sudah setia beribadah, orang-orang yang sudah taat, tetapi mereka terus juga akan diperlengkapi oleh para rasul. Bukan nanti 12 murid yang akan memperlengkapi. Ada begitu banyak sekarang para rasul-rasul yang sudah diduplikasikan, mulai dari 12 rasul sampai sekarang ini ada begitu banyak rasul-rasul, bahkan nabi yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Jadi untuk apa? Untuk memperlengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Efesus 4 ayat 11 sampai 14. Jadi kalau kita diperlengkapi di dalam sesuai dengan kepenuhan Kristus, pengajaran yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, maka kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Kemudian kedua, proses pertumbuhan gereja. Dengan munculnya pengajar-pengajaran palsu di akhir zaman ini membuat gereja terombang-ambing dengan pengajaran teologi asing yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Hal ini diakibatkan karena tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan yang ditulis Rasul Paulus adalah proses tahapan pengajaran yang benar agar gereja memiliki kesatuan iman dan memiliki satu pemahaman dalam mengenal Kristus, sehingga mereka yang mengalami proses pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita lihat di sini ada tahapan pertumbuhan gereja dalam materi oikumene
halaman 9. Ini untuk tahapan ini nanti saudara bisa belajar pada materi kuliah pertumbuhan gereja. Ada tahapan di situ, ada skema tahapan pertumbuhan gereja dalam materi seminar pertumbuhan gereja. Ada dalam materi, bisa saudara belajar. Jemaat rumah adalah cara pelayanan ekumene sebagai sarana penginjilan apostolik. Jadi sekali lagi di penutup ini saudara dikatakan bahwa jemaat rumah adalah cara pelayanan ekumene sebagai sarana penginjilan apostolik. Saya mau tekankan bahwa di akhir zaman ini akan muncul para rasul-rasul yang dibentuk, yang diangkat oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Justru mereka akan melakukan pelayanan-pelayanan ekumene versi gereja rumah, yaitu pemulihan gereja mula-mula yang akan terjadi di akhir zaman ini. Sekali lagi memang sudah kelihatan di masa pandemi, bisa saja sudah menjadi rencana Tuhan sehingga versi gereja rumah itu mulai berjalan, mulai dipulihkan, sehingga di rumah-rumah sudah mulai meskipun mungkin masih kurang pekerja, karena kemungkinan di dalam satu rumah di masa pandemi ini karena banyak yang beribadah masing-masing. Jadi kemudian dalam satu rumah mungkin ada bikin ibadah cuma doa, karena di situ tidak ada yang bisa menyampaikan firman mungkin, sehingga butuh ada pekerja-pekerja di akhir zaman ini untuk melayani penginjilan versi gereja rumah. Ini sebenarnya adalah bagian dari pelayanan apostolik, bukan pelayanan hanya sekedar pelayanan gembala, tetapi justru ada tingkatan di mana pelayanan versi gereja rumah adalah pelayanan apostolik. Nah, itu sebabnya ketika kita mampu membuat satu ministry, ketika kita mampu membuat satu persekutuan dan menjangkau orang-orang yang tanpa harus melihat dari latar belakang atau denominasi, semua denominasi bisa belajar bersama, bisa bertumbuh bersama, diperlengkapi bersama. Itu berarti adalah suatu bagian dari pelayanan apostolik. Puji Tuhan, biarlah materi oikumene ini boleh menjadi berkat bagi seluruh mahasiswa STT Spirit, sehingga kita semua boleh mempraktikkan itu di dalam kehidupan kita, di dalam kita melayani, di dalam kita memberitakan Injil, tanpa harus melihat siapa orang yang kita layani. Layani semua orang, sampaikan Injil Kristus, kemudian kita boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Itulah amanat agung yang Tuhan sudah percayakan bagi kita semua. Puji Tuhan. Semua mahasiswa STT Spirit dimanapun mereka berada, Engkau berkati pelayanan mereka, berkati Tuhan apa yang menjadi program planning mereka. Tuhan, pakai mereka Tuhan menjadi alat Tuhan untuk mereka boleh Tuhan menjadi pribadi yang melayani secara ekumene, memiliki jiwa ekumene yang melayani siapa saja, kapan saja, di mana saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar bersama kan materi ekumene ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang sudah memimpin kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Dan berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami semua, boleh menjadi bagian seluruh mahasiswa-mahasiswi STT Spirit. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.